Oke, sebelum kalian nonton video ini, gua punya pengumuman spesial buat kalian semua. Thank you banget buat sponsor video kali ini, GFM All Shop. Gue dikirimin 3 piece figur untuk 3 orang pemenang oleh GFM All Shop. Jadi kalau misalnya kalian yang pengen beli figur atau beli DX dan lain sebagainya guys ya, kalian silakan aja langsung cek Tokopedia-nya di link di bawah guys. Ada link ke GFM All Shop ya. Di situ ada ratusan barang yang bisa kalian beli dan bisa kalian lihat-lihat. Barangnya original semua dan harganya juga bersaing. Oke, jadi ini bakal di giveaway dan syarat-syaratnya adalah yang pertama, kalian subscribe ke channel gua dan ke channel Julius Lai. Gua bakal taruh link di bawah atau nggak kalian bisa langsung aja search di YouTube Julius Lai guys ya. Yang kedua, kalian komentar di bawah video ini kira-kira apa pendapat kalian tentang creepypasta atau hal yang bakal gua bahas di video kali ini ya. Setelah kalian memberikan penjelasan kalian, silahkan kalian cantumkan juga nama Instagram kalian supaya nanti kalau misalnya kalian menang, gue bisa hubungin kalian ya lewat DM Instagram. Pengumuman giveaway-nya bakal gue umumin di Instagram gue, di Instagram story gue. Jadi gue sarankan kepada kalian semua untuk follow Instagram gue @kalzevanya supaya kalian gak ketinggalan kalau misalnya kalian menang guys ya. Yang terakhir guys, semoga beruntung, ikutin semua syaratnya dan jangan komentar be yourself never surrender. Awas lo ya. Yang komentar begitu bakal langsung didiskualifikasi. Oh ya guys, satu lagi, Instagram kalian jangan di private ya, supaya nanti kalau misalnya gue DM, masuk DM ya. Oke? Kalau begitu kita langsung aja mulai ke videonya. Let's go! Oke, gue tahu gue udah lama banget nggak buat konten seperti ini di channel gue. Dan ini udah tahun 2020. Berapa tahun nih semenjak gue terakhir bikinnya? Well, here we go again. Hey what's up guys, welcome back. So hari ini kembali lagi bersama gue di KBB, Kal Bahas. Hari ini gue bakal ngebahas suatu creepypasta yang berhubungan dengan salah satu franchise terbesar di dunia, yaitu Pokemon. Sebelum itu, gue pengen kalian kasih like dulu video ini dan subscribe kalau misalnya kalian belum subscribe, karena dengan subscribe kalian gak bakal ketinggalan kalau misalnya gue upload guys ya. Makanya di subscribe. Let's go. Jadi yang pertama, gue pengen nanya dulu guys, apakah kalian tahu apa itu creepypasta? Creepypasta itu merupakan sebuah plesetan dari copypasta untuk tulisan yang di copypaste dan disebarluaskan dari satu situs ke situs yang lain. Namun sesuai dengan namanya, creepypasta, creepy itu berarti mengerikan. Biasanya creepypasta itu berupa sebuah cerpen yang disertai dengan foto atau lampiran guys ya. Karena memang cerpen sama foto ini gampang banget buat disebarluaskan guys. Tapi untuk beberapa kasus juga sering sih ada videonya, tapi ya kebanyakan itu cuma berbentuk tulisan atau foto. Tentu saja kesan yang ingin dibawakan oleh creepypasta ini merupakan rasa takut. Ya, sebuah creepypasta akan sukses bila sang pembaca dapat merasakan hawa ketakutan, bulu kuduk berdiri, merinding, dan lain sebagainya. Bahkan lebih hebat lagi kalau misalnya bisa sampai mimpi yang baca, mimpiin creepypastanya. Misalnya kalian baca soal hantu jeruk purut, nggak ada kepalanya. Nah, kalian pas mimpi, gara-gara baca itu kalian ketakutan, dan hantunya beneran datang di mimpi kalian. Sebenarnya bukan datang sih, lebih ke kalian yang mimpiin gitu guys ya, saking kalian ketakutannya. Oke, tunggu guys, satu lagi. Di sini ada yang nggak tahu soal Pokemon nggak? Sebuah franchise yang sangat sukses, bahkan dinobatkan sebagai franchise nomor 3 paling sukses di seluruh dunia setelah Transformers dan James Bond. Pasti kalian semua tahu lah ya. Kalau nggak mah ngapain kalian klik video ini guys? Pada mulanya Pokemon atau Pokemon Monsters ini diciptakan oleh Satoshi Tajiri, tentu saja orang Jepang, pada tahun 1995 dan kemudian dibuat menjadi sebuah video game. Ya, video gamenya kelar dan dirilis pada bulan Februari 1996. Wah, udah lama guys ya. Kalau dihitung itu udah 24 tahun guys, 24 tahun yang lalu, kan sekarang 2020. Saking suksesnya Pokemon pun berkembang dan berkembang semakin besar sampai mereka bikin anime, Pokemon Center dan lain sebagainya. Bahkan mereka sampai bikin celana dalam. Wow. Oke, itu bercanda. Game Pokemon pertama yang dirilis sepanjang sejarah adalah Pokemon Red version dan Green version, yang kemudian disempurnakan kembali untuk rilis secara internasional menjadi Pokemon Red dan Blue version ya. Dari awal game Pokemon emang seperti itu guys ya, udah dibelah-belah jadi beberapa versi gitu. Red version, Green version, Heart Gold, Soul Silver, Emerald, Ruby, Sapphire, Diamond, Pearl, Platinum, Black and White, Black and White 2,
Sun and Moon, Ultra Sun, Ultra Moon, Let's Go Eevee, Let's Go Pikachu. Wow, apalagi yang belum gue sebut itu, banyak. Oke guys, kita kembali lagi ke Pokemon Red and Green. Salah satu dari lokasi di game ini yang bernama Lavender Town merupakan sebuah kota yang memuat berbagai macam aspek mistis dan yang pastinya agak inappropriate dan kurang cocok aja untuk game anak-anak. Kota ini berisikan orang-orang yang sedih akibat Pokemon mereka yang meninggal, lalu dukun-dukun, cenayang-cenayang, orang kesurupan, hantu Pokemon, pembunuhan, dan bahkan kuburan Pokemon. Bayangin, satu menara yang namanya Pokemon Tower itu isinya ratusan batu nisan, di mana Pokemon-Pokemon dari orang-orang yang mati dikuburkan di sana, guys. Dan yang pastinya Pokemon Tower ini dihantui oleh roh-roh jahat yang ingin balas dendam atau emang sekedar iseng doang, gue nggak tahu. Tapi yang jelas dikuasai oleh roh-roh jahat. Sebenarnya agak lebay sih untuk takut dengan kota ini, tapi kalau misalnya kita pikir-pikir, kita tempatkan mindset kita ke mindset anak-anak yang sedang bermain game yang colorful, banyak makhluk-makhluk lucu, lalu itu isinya seru banget guys ya. Punya monster lawan monster lain, habis itu ya adu-aduan gitu. Ada Pikachu pula lucu. Tapi kota ini guys ya, Lavender Town ini benar-benar merusak semuanya kalau menurut gue. Ya gue nggak tahu kenapa developernya mau masukin kota seperti ini ke gamenya ya. Mungkin supaya menanamkan kesan yang ini guys ya, kesan kayak supaya bisa diingat sepanjang masa gitu atau gimana. Mungkin ada triknya, gue nggak tahu. Tapi yang jelas ya mereka tuh bukan yang nggak sengaja masukin, emang sengaja masukin itu ya. Ditambah lagi kalau misalnya kalian lagi di kota ini, kalian akan mendengarkan suara back sound yang sangat mengerikan. Sebenarnya nggak terlalu mengerikan, tapi creepy. You know creepy, right? Bikin nggak nyaman, bikin merinding gitu ya. Tapi kalau menurut gue sih biasa aja ya. Ya karena mungkin gue udah biasa sama beginian. Gue udah biasa sama horor-horor kali ya, makanya gue nggak takut atau gimana. Kalian silahkan komen di bawah kalau misalnya kalian takut atau kalian punya pendapat tentang lagu ini. Silahkan komen di bawah. Ketika kalian sampai di Lavender Town dan kalian masuk ke salah satu rumah di Lavender Town dan kalian ngomong ke NPC yang lagi duduk di rumah itu, juga ada Cubone yang sedang menangis. Ketika kita tanya, ternyata Cubone tersebut menangis akibat induknya, seekor Marowak, yang dibunuh oleh tim Rocket karena kabur dari tim Rocket. Jadi ya itu udah messed up banget sih guys ya. Dan ini pertama kalinya loh guys ya. Gue belum pernah denger ada kasus di gamenya dimana seekor Pokemon tuh bisa terbunuh seperti itu. Akhirnya pemain pun harus melanjutkan perjalanan mereka ke Pokemon Tower. Setelah sampai di Pokemon Tower, jika kita ngomong ke NPC-NPC yang ada di sana, kita akan segera tahu bahwa mereka sedang dalam keadaan berduka, bersedih karena Pokemon-Pokemon mereka tuh mati. Gue gak tahu Pokemon tuh mati tua atau mati terbunuh karena pertarungan yang terlalu ekstrem atau gimana. Gue gak tahu, tapi yang jelas seperti itu guys ya. Tujuan kita di Pokemon Tower ini adalah untuk mencapai puncaknya. Tapi guys, sebelum kita mencapai puncak dari Pokemon Tower, kita harus melawan cenayang-cenayang, dukun-dukun yang tiba-tiba ngarah ke kita. Lalu mereka ngajakin kita battle. Dan mereka ngajakinnya bukan hey you, let's battle. Nggak kayak gitu guys. Mereka ngajakin ini tuh dengan kayak pokoknya kayak kesurupan gitu guys ya. Kesurupan roh halus atau makhluk halus, gue nggak tahu. Tapi yang jelas itu kuburan guys ya, gedung kuburan. Jadi penghalang terakhir kita sebelum kita mencapai puncak dari Pokemon Tower adalah sebuah makhluk halus yang bernama Ghost. Dan kemudian bila kita memakai ini shelf apa tuh guys ya, pokoknya kayak kacamata gitu yang buat ngeliat identitas roh-roh, kita bisa tahu bahwa itu merupakan hantu atau arwah dari ibunya Cubone yang sedang menangis, yaitu arwah dari Marowak yang terbunuh akibat tim Rocket. Cukup untuk backstory-nya. Sekarang kita akan move on ke creepypastanya. Yang pertama, Lavender Town Syndrome. Ngomongin soal Lavender Town, pastinya nggak afdol kalau misalnya kita nggak dengerin musiknya dulu ya. Well, kalau mau dibikin gak creepy harusnya bisa sih ya.
Ya at least try not to be creepy tuh. Konon menurut creepypasta ini, pada versi awal atau versi original dari Pokemon Red and Green yang dirilis di Jepang, suara back sound dari Lavender Town ini mengandung frekuensi nada yang tinggi dan hanya bisa ditangkap oleh anak-anak berumur 15 tahun ke bawah. Frekuensi tinggi ini menyebabkan gangguan-gangguan dan ketidaknyamanan untuk anak-anak. Pokoknya untuk mereka yang sedang bermain dengan menggunakan headphone atau headset. Jadi gejalanya itu adalah sakit kepala, mual, halusinasi, oh ya, satu lagi, rasa ingin mengakhiri hidup. Coba kita baca lampiran berikut ini. Jelang beberapa hari semenjak rilisnya Pokemon Red dan Green di Jepang pada tanggal 27 Februari 1996, terdapat sebuah peningkatan kematian dalam kategori anak-anak kecil berusia 10-15 tahun. Anak-anak biasa ditemukan dalam kondisi meninggal karena bunuh diri. Biasanya karena gantung diri atau loncat dari ketinggian, dan bagaimanapun ada beberapa kasus yang aneh. Beberapa kasus aneh tersebut berupa anak-anak yang memotong tangan dan kakinya sendiri dengan gergaji. Yang lain memasukkan kepala mereka ke dalam oven panas, bahkan mencekik diri mereka sendiri dengan memasukkan tangan mereka ke dalam tenggorokan mereka. Bayangin guys ya, masukin tangan ke tenggorok. Oh my god, that's so messed up. Beberapa anak-anak yang berhasil diselamatkan sebelum mereka mengambil nyawa mereka menunjukkan perilaku yang sporadis atau tidak jelas. Ketika ditanyakan mengapa mereka melakukan hal-hal seperti itu, mereka pun segera menggaruk bola mata mereka diiringi dengan teriakan histeris. Ketika ditunjukkan Game Boy, mereka kalem. Namun ketika digabungkan dengan cartridge dari Pokemon Red atau Green, mereka pun mulai memberikan respons yang cukup menarik. Mereka pun akan kembali berteriak histeris dan meninggalkan ruangan untuk menjauh dari Game Boy dan cartridge game Pokemon tersebut. Pihak berwajib telah yakin dengan dugaan mereka atas game tersebut. Namun banyak juga anak-anak yang memiliki gamenya namun tidak menunjukkan perilaku seperti demikian. Jadi nggak semuanya kena guys ya. Jadi cuma beberapa anak-anak doang yang kurang beruntung, atau mungkin otak mereka udah keburu kepengaruh sama gelombang suaranya ya. Ini teorinya cukup bagus, creepypastanya cukup bagus untuk dipercaya ya kalau untuk mereka atau untuk kalian yang percaya. Namun ya udahlah, namanya juga cuma creepypasta ya. Kalau itu belum terlalu seram, ini yang kedua, White Hand dan Buried Alive. Perhatikan sprite ini. Ini merupakan sprite dari White Hand. White Hand atau tangan putih merupakan sebuah creepypasta yang muncul hampir bersamaan dengan creepypastanya si Lavender Town Syndrome. Jadi si White Hand ini harusnya nongol di tempat dimana ibu dari Cubone yang menangis tersebut meninggal, dibunuh. Betul sekali, lantai ketiga dari Pokemon Tower. Konon guys, data dari White Hand tersendiri terkubur jauh di dalam codingan game Pokemon Red and Green version yang original. White Hand ini digadang-gadang memiliki 4 animasi. Yang pertama, animasi perkenalan ketika dia baru nongol. Yang kedua, animasi diam, idle. Dan untuk yang duanya lagi itu animasi untuk serangan dia. Serangan yang pertama fist, dan yang kedua adalah brutal. Jadi untuk fist, White Hand akan mengepal, lalu dia akan meninju Pokemon dari player ya, Pokemonnya pemain, seperti serangan biasa lah ya. Dan yang kedua brutal, ia akan menyerang dengan samar-samar kayak ngeblur gitu. Lalu ya sih kayak confusion gitu, jadi kayak ngeblur gitulah. Gue gak gitu ngerti sih guys ya, soalnya emang gak ada footage ya. Namun guys ya, jangan takut, urban legend dari si White Hand ini tentu saja bohong. Karena satu, game Pokemon generasi pertama seperti Red, Green, dan Red Blue, mereka belum punya animasi untuk NPC lawan guys ya. Jadi itu kan masih jadul banget, so lawannya ya cuma diem doang, gak ada animasinya gitu guys. Game Pokemon pertama yang memiliki animasi untuk NPC lawan adalah Pokemon Crystal untuk handheld console Game Boy Color. Itu pun animasinya simple aja, nggak sesuai dengan apa yang dideskripsikan oleh White Hand. Pure creepypasta. Seperti yang gue bilang tadi, musuh terakhir dari Pokemon Tower adalah roh dari Marowak, ibu dari Cubone yang mati. Menurut creepypasta ini, awalnya bosnya itu bukan roh dari Marowak, melainkan si Buried Alive ini. Buried Alive itu artinya terkubur hidup-hidup dalam bahasa Indonesia. Buried Alive sendiri merupakan sebuah NPC trainer. Ya, jadi dia itu bukan Pokemon, nggak seperti Marowak, roh Marowak yang kita lawan, bukan. Tapi dia itu NPC yang punya Pokemon. Jadi dia punya 4 Pokemon, dan ini dia alasan kenapa White Hand sama Buried Alive ini terhubung, di-connect gitu guys ya, nggak gue pisah. Dari 4 Pokemon ini, 2 diantaranya adalah White Hand, dan sisanya itu Muk sama
Apa tuh lagi? Gengar kalau nggak salah guys ya. Keempat Pokemon yang dimiliki oleh si Buried Alive ini levelnya tuh terasa beda banget dari Pokemon yang dimiliki oleh pemain. Contohnya, lu udah ngelatih Pokemon lu 6 Pokemon sampai level 30-an. Nah, si Buried Alive ini ngeluarin Pokemon dengan level 50 misalnya. Nah, itu kan otomatis kebantai dong. Nah, ya itulah. Kalau misalnya player berhasil mengalahkan Buried Alive, maka gamenya akan crash. Dan kalau misalnya player kalah, Buried Alive akan berkata, akhirnya daging segar dibarengi dengan gambar sang pemain atau player kita sedang dimakan dan ditarik ke liang kubur oleh sang Buried Alive. Dan oke, ini ada sedikit bonus. Cuma kayaknya dia itu nggak masuk ke creepypasta guys, lebih masuk ke teori ya. Soalnya ini tuh relevan dan emang bisa kita kaitin dengan gameplay originalnya tanpa creepypasta. Yang ketiga, Garry's Reticate. Jadi guys, seperti yang kalian tahu, di setiap game Pokemon pastinya kalian punya yang namanya rival dong ya. Saingan yang nyebelin itu loh, yang dia itu udah dapat gym badge, pamerin, habis itu dia ngajak kalian bergelut. Woi gelut kuy, kita latihan. Ya itulah pokoknya rival menyebalkan. Nah, jadi di Pokemon Red and Green ini kita akan bermain sebagai Red dan rival kita bernama Blue. Si Blue ini punya Reticate di timnya. Ya, kalian bakal bertarung dengan Reticate itu, Reticate si Blue di atas kapal guys ya. Otomatis rival kalian kalah. Lalu Reticate-nya bakal pingsan. Tapi guys, yang jadi pertanyaannya, apakah Reticate ini pingsan atau dia mati? Ini teorinya nih. Jadi nanti ketika kalian di Lavender Town dan kalian masuk ke Pokemon Tower, lalu kalian akan bertemu dengan si Blue. Kemudian kalian battle dengan si Blue dan kalian akan melihat hal yang janggal di sini guys. Hal janggalnya apa? Ya, di timnya Blue nggak ada si Reticate. Logikanya gini, apa yang dilakukan si Blue di tower tersebut? Apakah ia hanya sekedar berkunjung atau ia ingin mengubur Reticate yang meninggal? That is sad, really. Sangat sad, sedih sekali kalau misalnya beneran terjadi. Gue nggak bisa mikir sih guys ya. Bayangin kalian punya Pokemon, atau enggak gini deh, kalian punya peliharaan, lalu peliharaan kalian tuh mati. Jadinya kayak gimana tuh guys? Pasti sedih ya. Oke, sekian untuk KBB kali ini. Apakah kalian percaya dengan creepypasta ini? Kalau gua jujur, gua nggak percaya karena ini memang cuma fable atau dongeng dari internet guys. Jadi jangan terlalu dibawa serius. Kecuali untuk yang terakhir, yang Reticate si Blue itu ya, itu mungkin bisa jadi real atau mungkin bisa jadi enggak. We don't know. Terima kasih telah nonton video ini sampai habis guys ya. Jangan lupa kasih like video ini kalau kalian suka. Bagikan video ini ke teman-teman kalian. Dan subscribe kalau misalnya kalian belum subscribe. Karena dengan subscribe kalian gak bakal ketinggalan kalau misalnya gue upload. Makanya di subscribe guys ya. Dan ya guys, have a good day and stay awesome. Sampai jumpa di KBB berikutnya. Apakah gue harus bikin lagi atau enggak? Silahkan komen di bawah. Bye bye. Woo!